memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kak Vero, iya, lagunya bagus sekali ya. Iya, bagus. Sama kayak Tuti kalau nyanyi, suaranya bagus. Iya Kak, tapi di lagu tadi itu kok tidak ada kata Yesus atau Tuhan Yesus. Lagu apa itu Kak?
Itu lagu rohani Tuti, lagunya Oh, kita anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Memang tidak ada Yesus, kata Yesus, yang ada itu Roh Kudus. Apa? Roh Kudus. Oh, Roh Kudus. Iya Tuti, Roh Kudus. Siapa itu kakak Roh Kudus? Tuti tidak kenal Roh Kudus. Iya. Ya, kalau begitu, Tuti duduk manis, duduk yang tenang, karena sebentar lagi kita akan sekolah minggu. Hari ini ibadah kita Kakak. spesial loh. Hah? Dan sebentar kita juga akan diperkenalkan dengan siapa itu Roh Kudus. Tuti duduk manis ya. Iya, asik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan, semuanya bersuka cita. Pasti toh Kak Fani. Ya, hari ini kita mengucap syukur karena kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama memuji memuliakan akan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini ibadah kita spesial loh. Ada yang tahu spesial kenapa? Semua mau tahu kenapa spesial? Ya, kalau mau tahu, semuanya duduk tenang, duduk manis, siapkan Alkitabnya. Seperti kalau mau sekolah minggu, Alkitabnya jangan lupa dibawa. Ya, yang belum siapkan Alkitab, kita kasih waktu 5 detik untuk menyiapkan Alkitabnya. Sudah? Ya, kalau Alkitabnya sudah siap, semuanya duduk tenang, duduk yang manis, karena kita akan memulai ibadah kita. Ya, kita mulai ya dengan doa. Ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan dan sukacita yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami pada sore hari ini, sehingga kami dengan penuh sukacita mau datang memuji memuliakan akan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini yang spesial bagi kami, karena pada sore hari ini kami juga merayakan hari turunnya Roh Kudus yang kami percaya akan diam di dalam hati kami dan akan menjadi penolong bagi kami. Pimpin dan sertailah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah kiranya hanya nama-Mu yang kami puji dan kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kelanjutan ibadah kami ini. Amin. Ngomong-ngomong Kak, kok Kak Vero bilang hari ini itu hari spesial? Iya, Tapi spesial. menurutku ini kan hari Minggu, apa yang spesial? Spesial Kak Fani, karena hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus 10 hari setelah Tuhan Yesus naik. Berapa hari adik-adik? 10 kah? 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia turun, dan hari ini juga disebut sebagai hari Pentakosta. Ya, Fani sudah tahu kan? Iya, Ya. sudah tahu. Pasti adik-adik sudah tahu ya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Allahku besar. Ya, Allahku besar, dia kuat dan dia perkasa. Tiada yang apa? Tiada yang mustahil bagi dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Oh, Allahku besar,
besar, Dia kuat, Dia perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita lanjut memuji Tuhan, Kakak Fani. Iya, lagu apa ya? Oh, lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. Yang Ya, itu Kakak bagus, Fani, ya, bagus. bagus. Ya, ayo adik-adik kita nyanyi lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. Kita mau apa kalau Roh Allah ada? Ya, menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Sekali lagi adik-adik, bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Ya, puji Tuhan, bila Roh Allah ada di dalam kita, kita akan menari, bersukaria, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, kita lanjut adik-adik, semuanya tetap berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman ya. Hari ini kita ucapkan pengakuan iman rasuli ya adik-adik. Semua bangkit berdiri. Ya, sudah siap? Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Setelah Yesus naik ke surga, kembalilah murid-murid itu ke Yerusalem. Mereka berkumpul di suatu tempat bersama-sama menantikan janji Bapa. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, yaitu hari raya syukur karena umat Tuhan sudah ditolong dalam bekerja, dan mereka sudah panen hasil tanaman mereka, dengan hati yang riang gembira, hari itu banyak orang berkumpul di Yerusalem. Itulah hari Pentakosta. Ya anak-anakku semuanya tenang. Tenangkan hati, kita akan berbicara kepada Tuhan lewat doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus begitu baik dalam sepanjang kehidupan kami, selalu menyertai, selalu memelihara dan memberkati kami. Terima kasih untuk hari ini kami berkumpul bersama-sama, baik di rumah masing-masing maupun di tempat-tempat yang dimana anak-anak kami berada. Kami puji Tuhan kalau saat ini kami kembali berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kami berada, hati kami tetap terbuka kepada Tuhan. Saat ini Tuhan
Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini adalah hari yang spesial bagi kami, di mana hari ini mengingatkan kami bahwa ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga, mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini, dan Roh Kudus itu tinggal dan berdiam di dalam hati kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur punya penolong di dalam diri kami, Allah yang sungguh baik, yaitu Roh Kudus senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami semua. Tolonglah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berikan sukacita, berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Tolong mereka Tuhan dalam membantu orang tua di rumah. Kami berdoa supaya mereka mengisi hari-hari mereka dengan hal-hal yang baik, dan mereka selalu hidup menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami semua. Berkati mereka Tuhan. Mereka yang akan naik ke kelas yang baru, mereka yang akan masuk ke sekolah yang baru, kiranya Tuhan tolong sehingga mereka diberkati oleh Tuhan dalam menghadapi ke depan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan anak-anak kami menjelang masuk sekolah. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kapan waktunya mereka akan kembali ke sekolah, kiranya mereka tetap dilindungi, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mendoakan untuk anak-anak kami semua supaya Tuhan berikan daya tahan tubuh yang baik, agar mereka selalu kuat untuk menghadapi setiap serangan-serangan virus yang ada di sekeliling kami. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk orang tua semua anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan berkati agar orang tua mereka diberikan juga kekuatan dan kesehatan dalam mendidik dan mengarahkan, dan juga dalam mencari nafkah setiap hari. Biarlah dalam rumah setiap anak-anak-Mu Tuhan selalu menikmati damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka, kiranya Tuhan selalu menyediakan dan mengatur berkat-Mu baik siang maupun malam. Kami berdoa hari ini Tuhan, mendoakan untuk guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati agar dengan penuh kesetiaan melayani semua anak-anak sekolah minggu dengan penuh sukacita, dan kiranya berkat Tuhan akan selalu dinyatakan dalam kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Kami berdoa Tuhan, mendoakan untuk anak-anak kami yang mungkin hari ini dalam keadaan sakit. Tuhan jamah sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan membuka jalan sehingga pada waktu ke depan ini, dalam waktu yang tidak begitu lama lagi, kami boleh berkumpul lagi bersama-sama di gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Anak-anakku semua masih ingat apa yang terjadi 10 hari yang lalu? Kita beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Nah, waktu itu ada gangguan sampai ibadah kita itu mundur lebih 1 jam. Waktu itu ibu guru langsung banyak yang kaget, bagaimana ini? Jangan sampai anak-anak sekolah minggu tidak beribadah. Tapi puji Tuhan, ternyata saat menunggu itu ada sesuatu yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu di rumah? Ayo kita lihat, ini yang mereka lakukan. Pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Yeay, luar biasa semuanya. Ternyata tidak ada yang marah-marah. Hatinya semua gembira karena ayat hafalannya tentang hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tuhan memberkati anak-anakku semuanya, anak yang sabar. Puji Tuhan, semuanya mantap sekali. Di rumah,
tiba saatnya kita akan membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Semuanya adik-adik berdiri ya. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ya, buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi dengan sikap doa, Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Ya, adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik yang di rumah, ikuti ibu guru ya. Kata-katanya kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, kami anak sekolah minggumu, kami anak sekolah minggumu saat ini saat ini siap siap untuk membuka hati kami, untuk membuka hati kami untuk diisi untuk diisi dengan dengan kebenaran firman-Mu. kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Berbicaralah kepada kami melalui melalui ibu guru kami, ibu guru kami, dan biarlah dan biarlah ibu guru kami ibu guru kami boleh menyampaikan boleh menyampaikan firman-Mu firman-Mu sesuai sesuai dan seturut dan seturut dengan kehendak-Mu. dengan kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu yang manis Roh Kudus-Mu yang manis kiranya bekerja kiranya bekerja di dalam hati kami dalam hati kami sehingga sehingga kami boleh kami boleh duduk tenang, duduk tenang, duduk manis, duduk manis, mendengarkan mendengarkan akan firman-Mu akan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang manis dan Roh Kudus-Mu yang manis yang akan menuntun kami melakukan firman-Mu. firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. 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 Di hari Pentakosta, turunlah dari langit
suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Dan Roh Kudus turun seperti lidah api. Siapakah Roh Kudus itu? Sejak kapan dia ada? Dari mana asalnya? Anak-anak sekolah minggu di rumah, ada yang tahu jawabannya? Dengarkan baik-baik ya. Roh Kudus itu adalah Allah. Allah yang Esa menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Langit, bumi, dan segala isinya, termasuk kita manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan oleh Allah yang Esa itu, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Apa artinya Esa? Esa itu artinya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Anak-anakku sekalian, kalau kita mau tahu tentang Roh Kudus, kita bisa baca di dalam Alkitab, baik itu dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Di situ kita bisa menemukan penjelasan tentang Roh Kudus. Kalau dalam Perjanjian Lama, di situ tertulis Roh Allah atau Roh Tuhan. Lalu bagaimana dalam Perjanjian Baru? Kisah tentang Maria ibu Yesus. Kenapa Maria bisa hamil? Padahal dia belum bersuami. Karena Roh Kudus turun atasnya, mengurapi dia. Lalu ada lagi kisah tentang seorang perempuan tua, namanya Elisabet. Elisabet itu tuh nenek-nenek nih. Tapi kenapa dia masih bisa hamil? Karena Roh Kudus menaunginya dan mengurapinya. Ketika Tuhan Yesus juga dibaptis. Siapa yang ingat di mana Tuhan Yesus dibaptis? Benar, Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus juga turun atasnya dan mengurapinya. Anak-anakku sekalian, Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus tinggal di mana? Ya, benar sekali. Roh Kudus tinggal di sorga. Ketika ada tugasnya di dunia ini, dia datang seperti yang kita lihat tadi. Anak-anakku sekalian, pada waktu Yesus akan kembali ke sorga, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, dan Ia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya." Siapakah penolong yang dimaksud Tuhan Yesus? Bu Guru, seru sekali ceritanya tadi saya dengar. Iya. Bu Guru, tadi saya ada dapat ayatnya yang Bu Guru ceritakan. Oh ya? Iya. Di mana itu? Dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Oh, saya iya. bacakan ya Bu Guru? Iya. Iya. Anak-anak, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Dari Yohanes berapa Bu Guru? 14 Iya. ayat 16 sampai 17. Iya. Adik-adik di rumah sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Kita mulai. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan yang sudah dibacakan sama Ibu Guru. Bu Guru lanjut lagi dong ceritanya, seru sekali kayaknya ini. Oke. Bu Guru lanjut ya ceritanya.
Ya, sejak hari Pentakosta, Roh Kudus tinggal di dunia. Oh ya? Di mana Roh Kudus tinggal? Di sini. Di dalam hati. Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang tinggal di dalam hati setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus memang tidak kelihatan, tapi Dia benar-benar ada. Dia benar-benar ada. Dan hebatnya lagi, Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Mengapa demikian? Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu memiliki pengetahuan. Roh Kudus itu Maha Tahu. Apalagi Roh Kudus itu memiliki perasaan. Dia bisa sedih. Dia juga bisa senang. Dan Roh Kudus juga memiliki kehendak. Seperti yang Ibu Guru Vero tadi katakan bahwa Roh Kudus itu baik sekali. Roh Kudus itu suka menolong kita. Ketika kita bersedih, mungkin kita bersedih karena kehilangan seseorang yang kita sayangi, Roh Kudus datang menghibur kita. Apalagi Roh Kudus itu menuntun dan memimpin hidup kita agar kita berjalan dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, kalau anak-anakku sekalian mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau mau berbuat yang tidak baik, ya, lalu ada suara di dalam hati, jangan buat itu, Rei, jangan buat itu dosa. Mayer, jangan buat itu dosa. Itu adalah suara Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Roh Kudus menyadarkan seseorang akan dosanya dan menuntun orang berdosa itu untuk kembali kepada Bapa. Anak-anakku sekalian, Roh Kudus itu baik sekali. Roh Kudus itu selalu menolong kita. Ketika kita membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Roh Kuduslah yang menolong kita agar kita dapat memahami, kita dapat mengerti firman Tuhan tersebut. Bahkan ketika seseorang mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, di situ Roh Kudus bekerja. Roh Kuduslah yang bekerja saat itu. Dan masih banyak lagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hati orang percaya kepada Tuhan Yesus, dan di dalam dunia ini. Nah, anak-anakku sekalian, saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman gereja Kibait pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ya, tentang Roh Kudus. Ya, sama-sama kita ucapkan. Sudah siap? Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Berarti Roh Kudus adalah Allah yang hidup di dalam hati kita. Jadi kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, karena Roh Kudus adalah pemimpin, penolong, dan penggerak pada keyakinan. Ya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita, dari kakak kita, Kiki. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu
sekalian, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan mematraikan dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lanjut ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengangkat pujian dari Kemenangan Iman nomor 285. Ya Yesus terang dan kuatku. Semua bangkit berdiri ya, dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Tirsa. Dan kuatku, berikanlah api-Mu, baik masuk dalam hatiku, berikanlah api-Mu, bersihkan aku manusia, supaya hatiku bening, menjadi suci. Ya anak-anakku semua, buka hatinya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita mengucap syukur, hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah memberkati anak-anakku semua dimanapun berada. Amin, amin. Hari ini kita akan melihat beberapa aktivitas yang dikirim oleh orang tuanya untuk kita lihat bersama-sama. Mari kita lihat sama-sama, ini dia. Dan ini lagunya. Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung
bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, demikian semuanya. Tuhan memberkati kita, dan untuk selanjutnya tetap kirim aktivitasnya dan supaya kita nanti masukkan di dalam kegiatan kita, ibadah kita di akhir di acara seperti pada hari ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati anak-anakku semuanya. Bye-bye.